Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Tahukah kamu bahwa kasus lober paut menjadi galak adalah kasus yang jarang banget terjadi? Lalu apa jadinya jika kita memiliki lober paut atau lober balibu yang galak? Tentu saja kita wajib waspada dan baiknya kita cek ulang settingan yang selama ini kita terapkan di lober gacuan kita. Jangan-jangan karena salah settingan lah lober balibu gacuan kita menjadi galak. Nah, lober galak adalah salah satu indikasi bahwa sebenarnya lober nggak nyaman dengan kondisi dia saat itu. Dan ada beberapa alasan galaknya dia ke kita adalah karena kita merupakan ancaman buat dia. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang di YK Story. Ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian, tips dan trik, hingga settingan lomba. Dan semuanya saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Di video kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk menganalisis kenapa lovebird balibu bisa sampai galak. Saya berharap dengan kita mengetahui beberapa alasannya, maka kita akan bisa lebih berhati-hati dalam memberikan settingan ke lovebird gacuan kita. Jadi jangan kemana-mana dan tonton terus videonya sampai akhir. Mari kita mulai sharingnya. Baik, pada umumnya selama saya pelihara lovebird itu sangat jarang terjadi kasus lovebird balibu menjadi galak. Kalau sebagian besar kasus yang saya temui adalah kasus lovebird galak banyak terjadi pada lovebird betina dewasa yang sedang dalam masa overbirahi atau dalam masa produksi. Dimana ketika itu insting untuk melindungi telur atau tempat bersarangnya akan muncul. Nah, pada kenyataannya kasus galak ini bisa terjadi nggak hanya di lovebird betina dewasa aja, tapi ada juga lovebird jantan dewasa, bahkan di lovebird balibu. Tentu saja setiap lovebird itu akan memiliki alasan yang berbeda kenapa dia menjadi galak. Sekarang saya akan ajak kamu menganalisis beberapa penyebab lovebird menjadi galak. Dan silakan nanti diingat-ingat, siapa tahu jika kamu punya kasus lovebird galak di lovebird gacuanmu, mungkin salah satu penyebabnya adalah yang akan saya sebutin. Langsung aja ya. Penyebab pertama adalah lovebird gagal beradaptasi dengan lingkungan barunya. Nah, umumnya ini akan terjadi pada lovebird yang tadinya memang udah stres di tempat lamanya dia. Dan ketika berpindah ke tempat baru, dia merasa kurang nyaman, hingga stresnya ini menjadi nggak terkendali. Jadi baiknya jika kamu akan membeli lovebird baru, terutama lovebird balibu, pastikan ya dia bukan lovebird yang sedang dalam kondisi stres di tempat lamanya. Jika di tempat lamanya ada indikasi galak, maka baiknya hindari membeli lovebird seperti itu. Karena ini akan ada kemungkinan galaknya itu lebih parah ketika nanti berada di lingkunganmu, atau lingkungan barunya ya. Selanjutnya kita ke penyebab yang kedua ya. Penyebab yang kedua adalah gagal beradaptasi dengan perawatan yang diberikan selama ini. Ini adalah salah satu kasus yang paling banyak mempengaruhi adanya kasus lovebird balibu menjadi galak selama ini. Umumnya akan dialami oleh pemilik lovebird yang doyan banget ganti-ganti settingan, dan orang ini tanpa mau menganalisis kondisi lovebird pada saat itu. Hal simpel yang biasanya saya lihat adalah ketika seorang melakukan perawatan baru di lovebird gacuannya dan baru beberapa hari nggak ada hasil, dia langsung ngeluh dan segera mengganti settingan tadi. Hey, tahukah kamu semua lovebird ketika mendapat settingan atau perawatan yang berbeda dari biasanya, umumnya dia nggak akan langsung gacor door kowor-kowor. Bahkan dari yang awalnya gacor biasanya akan menurun dulu performanya selama masa adaptasi. Lalu ketika dia bisa melewati masa adaptasinya, maka performanya akan kembali naik berkali-kali lipat jika memang settingannya itu cocok. Lalu apa yang akan terjadi jika dia baru beradaptasi dengan settingan barunya, udah kita ganti dengan settingan yang lain? Ya tentu aja dia akan terus berada di zona ketika performanya menurun tadi. Dan jika dilanjut pola gonta-ganti settingannya terus dalam jangka waktu yang lama, bisa saya pastikan maka lovebird akan benar-benar jadi macet bunyi karena tingkat stresnya itu menjadi naik. Lanjut, sekarang kita ke penyebab yang ketiga. Di penyebab yang ketiga ini faktor yang mempengaruhi adalah interaksi dia dengan lovebird lain. Maksud saya di sini adalah ketika dia terus-terusan berada di lingkungan dengan tekanan tinggi dan mentalnya itu belum kuat, maka yang terjadi dia akan merasa tertekan karena ketakutan. Nah, salah satu cara membela diri ketika berada di kondisi itu tentu aja dia akan menjadi lebih agresif dari biasanya. Baiknya jika sekiranya lovebird-mu baru tahap latih mental atau mentalnya belum bagus, hindari terus-terusan melihat lovebird yang mentalnya itu udah bagus banget atau jauh di atas lovebird balibu kita tadi. Alih-alih lovebird akan belajar tentang mental, yang ada malah lovebird-nya itu jadi tertekan karena terus-terusan diintimidasi oleh lovebird dominan yang lain. Sekarang kita lanjut di faktor yang keempat. Kali ini berhubungan dengan asupan makanan dia setiap hari. Umumnya lovebird yang galak karena faktor ini adalah karena dia itu kurang cocok dengan makanan yang diberikan, atau bahkan dia kekurangan makanan setiap hari.
Nah, ada yang menarik nih, jangan berpikir meskipun kita sudah memberikan stok makanan yang cukup, lobernya itu udah merasa cukup makan loh. Baiknya diperhatikan makanan apa yang tidak dia sukai, jadi kita akan tahu porsi makanan dia itu cukup atau enggak. Ada gambaran nggak nih? Saya beri ilustrasinya ya. Ada beberapa lober itu yang enggak suka biji-bijian selain millet putih. Jadi ketika kita berikan 3 macam bijian, semisal millet putih, millet merah, dan kenari seed, maka yang akan dimakan dia hanya millet putihnya aja. Nah, kalian punya nggak nih tipe lober yang seperti ini? Nah, meskipun kita sudah memberikan porsi makanan yang sekiranya cukup, tapi jika ternyata saat itu yang tersisa hanya kenari seed dan millet merah, maka sama aja lober akan berada di kondisi kekurangan makanan. Nah, meskipun dia kelaparan, ada beberapa kasus dia tetap nggak mau makan millet merah dan kenari seednya. Meskipun pada lober lain bijian itu wajar untuk dimakan. Ketika dia dalam kondisi kelaparan inilah yang akan memicu beberapa lober balibu menjadi galak. Jadi saya harap kalian lebih teliti lagi soal makanan apa yang biasanya dia makan dan makanan apa yang dia memang nggak mau makan. Oke, cukup 4 dulu. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, mari bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan ketika ada video bermanfaat lainnya. Jangan lupa like dan juga share sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Akhir kata, tetap rawat lober kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.